Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Presiden. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacana Presiden menjabat selama 3 periode kembali muncul. Sejumlah pihak mengkritisi munculnya wacana Presiden itu. Mereka menilai wacana jabatan 3 periode Presiden membunuh demokrasi sekaligus mengkhianati reformasi. Dalam pasal 7 Undang-Undang 45 Amandemen ke-1 dikatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Bapak Presiden sendiri pun sudah berkali-kali menekankan bahwa tidak ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Presiden 3 periode, karya Zulhamsyah, Situasionalisme, puisi kontemporer. Aku berdehem, lalu berdehem lagi, sekali lagi. Puisi ini kutujukan kepada semua yang merasa menjabat dan memimpin pemerintahan saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wabil khusus ke Bapak Presiden yang kami hormati, kami muliakan. Terlebih khusus kepada semua menteri-menteri yang budek telinganya, yang buta matanya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kalau nggak merasa budek, ya jangan tersinggung. Kalau nggak merasa buta, jangan tersinggung. Nanti sedikit-dikit lapor pencemaran nama baik. Jadi apa negara ini? Jadi pejabat kok sensitif banget sih. Wabil khusus abangku yang jadi menteri segala urusan, yang dari Sumatera itu, tahulah. Ini lagi dikulik-kulik dia sama kelompok tertentu yang mengatakan abangku itu ada kerlingan-kerlingan di Papua. Aku pun tak tahu kerlingan apa. Entah kerling kring sepeda, apa kerling berlian begitu, aku pun tidak mau tahu. Nanti abangku marah, dilaporkan aku ke polisi. Masa sama-sama Sumatera kita saling makan? Bah, apa kata orang Sumatera? Jangan begitu, Bang. Jangan sensi lah. Orang Sumatera terkenal bebal orangnya. Dicaci maki santai aja, Bang. Abang ini kayak nggak tahu orang Sumatera aja. Baru dituduh ada bermain di Papua langsung mencak-mencak, minta maaf, klarifikasi. Jangan begitu. Memalukan orang Sumatera itu, Bang. Bapak Presiden, aku dengar Bapak didorong-dorong. Didorong loh Bapak. Bapak didorong seperti itu. Untuk 3 periode.
Terkadang aku mau ketawa takut dosa dan dituduh haram jadah. Kenapa? Ya itu tadi. Politik seperti ini kan politik anak TK. Jangan tersinggung Bapak Presiden. Disorong-sorong, aku tidak mau. Disorong-sorong, aku tidak mau. Akhirnya mau. Itu politik. Sudahlah, tidak enak dibahas. Wahai para pejabat-pejabat yang menyorong-nyorong Bapak Presiden, yang Bapak Presidennya nggak mau disorong-sorong, tolonglah jangan bermain seperti itu. Kami tahu, kami mendengar, kami melihat, dan kami hidup di zaman milenial yang mana cicak buang air besar saja kami tahu. Apalagi ada intrik-intrik politik yang tadi ku bilang anak-anak TK punya. Bapak, nanti kalau kami usulkan 3 periode, Bapak nolak ya. Untuk jaga wibawa, jangan sampai Bapak kena batunya. Biar kami yang dipenjara, biar kami yang dihujat oleh rakyat. Yang penting Bapak tetap nolak saja. Seperti itu kira-kira. Jangan tersinggung Bapak Presiden. Ini kan analisa politik. Walaupun aku bukan seorang ahli strategi politik, tetapi sudah kukatakan tadi, hal seperti itu dalam dunia politik basi, bau, busuk. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi aku masih berpikir positif setengah negatif tentang Bapak Presiden kita ini. Apakah beliau benar-benar menolak? Apakah ini ada skenario behind the scene? Allahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebenarnya aku paham betul permainan politik seperti ini. Agar para maling-maling yang di sekitaran istana itu merapat. Kurang puas. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak membuat lubang. Nanti kalau lubang ini tidak kita tutup, ketika Bapak Presiden yang sekarang memimpin jatuh, di penjara kita semua. Karena lubang menganga, Presiden akan datang, akan menghakimi kita, akan memasukkan kita ke penjara. Mungkin Bapak Presiden tidak bisa masuk penjara. Tapi kita-kita ini, si maling-maling kuparat, si maling-maling keparat, ini yang bahaya. Yang berlabel menteri lah, yang berlabel juru inilah, juru itulah, bahkan juru parkir pun kepingin mereka regarap. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tolonglah wahai para pemain-pemain politik, ku berikan nasihat sedikit. Makan boleh, terjemahkanlah ini. Makan boleh, nambah pun boleh, tapi jangan kelihatan rakusnya. Malu sama tetangga yang kelaparan itu. Izinkanlah the next presiden besok yang bermain memperbaiki lubang-lubang kalian. Percayalah, presiden besok itu atau yang akan datang nanti 2024 itu, percaya tidak akan arogan, tidak akan memenjarakan kalian. Jadi tidak perlu takut wahai para maling-maling di sekitar istana. Tidak perlu takut. Sudahlah, hentikan fobia kalian dengan penjara ini. Aku pun melihat penjara tuh ngeri-ngeri sedap. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Presiden, tolong wacana jabatan presiden 3 periode ini dihentikan.
karena melanggar etika dalam permainan politik yang normal serta edukatif. 3 periode cenderung merusak tatanan demokrasi. Wong 2 periode saja para seniman megap-megap, melukis di dinding pun harus kocar-kacir. Bagaimana 3 periode? Aku pun tak bisa lagi baca puisi ini. Ini pun aku tidak tahu nasibku setelah puisi ini nanti beredar di dunia maya. Apakah aku akan ditangkap karena kasus penistaan, pencemaran, undang-undang ITE, dan lain sebagai tetek bengek yang susah dijelaskan. Pingin menjadi negara demokrasi, tapi diucapkan, disentil, dicolek, tersinggung, marah, merasa harga diri jatuh. Sudah kodratnya pejabat itu dikritik oleh rakyat karena kalian makan uang rakyat. Kalian tidak makan uang rakyat saja, maka kalian akan tetap dikritik. Tidak makan uang rakyat dicurigai memakan uang rakyat. Apalagi kalian benar-benar memakan uang rakyat. Benar-benar memakan uang rakyat, tentu saja rakyat akan marah. Kalau tetap nekat juga 3 periode. Ini melukai reformasi yang dulu aku pernah perjuangkan juga. Teman-teman mahasiswa jadi korban. Di Semanggi 1, Semanggi 2. Ingat tidak kalian itu? Hah? Mau seperti itu? Segede-gede gini. Jenuh aku kadang-kadang. Jenuh. Haruskah sejarah reformasi terulang lagi di zaman periode? Haruskah? Haruskah diturunkan paksa? Haruskah rakyat turun ke istana? Haruskah? Haruskah istana ditenggelamkan sebelum waktunya? Haruskah? Tak perlu dijawab. Pakailah hati nurani kalian. Jangan seperti bebek-bebek yang belum beranak. Lihat tuh bebek belum beranak. Apa ada bebek yang beranak? Tidak ada. Bebek itu bertelur. Itu maksudku. Hentikan wacana 3 periode itu. Hanya membuat mules, hanya membuat marah, hanya membuat panik rakyat semata. Jangan kalian pikir ini, maaf para pejabat, mungkin kalian ini berpikir kalau rakyat turun ke jalan itu pasukan nasi bungkus. Itu kalau momen-momen yang normal. Tapi kalau abnormal seperti 3 periode dipaksakan, ini nggak ada istilah nasi bungkus. Sudah gerakan alam. Mungkin kalian merasa menguasai rakyat Indonesia saat sekarang ini. Karena kalian memegang TNI, memegang Polri, memegang intelijen, memegang semuanya. Sehingga kalian mampu mengendalikan gerak-gerik rakyat. Mungkin. Tapi kalian lupa. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang tidak semuanya bisa kalian kendalikan. Ingat itu. Kalian hanya sekian persen dari 270 rakyat Indonesia. Apa kalian mau membunuh semua rakyat Indonesia ketika rakyat Indonesia turun ke jalan? Tidak mungkin. Sejarah sudah membuktikan. Ketika seorang presiden memaksakan untuk menjabat lebih dari ketetapan yang sudah disepakati, maka cenderung diktator, otoriter, berbalut undang-undang.